Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Yuli di sini dalam materi teks deskripsi. Seperti video yang pertama sudah Ibu jelaskan mengenai definisi teks deskripsi dan ciri-ciri teks deskripsi. Nah, untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dapat dikembangkan menjadi 3 jenis, yaitu teks deskripsi spasial, teks deskripsi subjektif, dan teks deskripsi objektif. Teks deskripsi spasial apa itu? Nah, teks deskripsi spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam paragraf ini kamu bisa menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, atau bahkan bawah. Kamu bisa memberi penjelasan tentang keadaan ruangan, apakah gelap, terang, pengap, berdebu, bersih, rapi, kotor, dan sebagainya. Selain keadaan ruang, kamu juga bisa menggambarkan apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, mulai dari jenis-jenis benda di dalam ruangan hingga tata letaknya. Kamu harus bisa menjelaskan ruangan dan isinya tersebut dengan sangat detail dan spesifik, sehingga pembaca merasa seolah-olah mereka tahu dan kenal isi ruangan tersebut atau ikut hadir dalam ruangan tersebut. Dalam teks deskripsi spasial ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Contoh dari teks deskripsi spasial, misalnya kalian bisa lihat terdapat gambar sebuah ruangan kamar tempat tidur yang berukuran 7 x 8 meter. Itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna abu-abu dengan beberapa stiker tembok bertema kartun menghiasi. Sebuah kursi, nah ada kursi di sini, berwarna hitam diletakkan di pojok ruangan, beserta meja kecil yang difungsikan sebagai tempat buku dan hias. Terdapat rak sampah kering. Nah, jadi kalian bisa menjelaskan secara detail dan spesifik dari setiap ruangan, baik itu ruangan kelas, ruangan kamar tidur kalian, ruangan tamu, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ruangan ini kalian menggambarkan atau menuliskan secara detail. Misal, ada lagi di depan tempat tidur terdapat TV 32 inch yang bertengger manis di atas dinding di atas. Nah, ini ada televisi 32 inch. Kehadiran sebuah AC yang bertengger di atas jendela tentu menambah nilai kenyamanan kamarku. Nah, di sini ada terlihat AC. Jadi, sedetail apapun bisa kalian tuliskan, dan ini masuk ke dalam teks deskripsi spasial. Sedangkan yang kedua yaitu teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini, penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri atau sebuah paksaan. Sesuai dengan kata objektif, teks deskripsi objektif ini merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi atau membujuk penulisnya untuk mengiyakan atau mengikuti. Teks deskripsi objektif ini lebih kepada informasi fakta. Ya, contohnya, misalnya contoh dari teks deskripsi objektif. Nah, dalam gambar terlihat gambar Candi Borobudur. Nah, dalam contoh ini kalian bisa menuliskan keberadaan Candi Borobudur. Salah satu candi tertua di Indonesia yaitu Candi Borobudur.
yang ada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur ini merupakan situs purbakala Indonesia yang merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Candi ini dibangun pada sekitar tahun 800 Masehi. Candi yang berbentuk stupa ini terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dengan 3 pelataran yang melingkar di bagian atasnya. Stupa utama Candi Borobudur terdapat di tengah-tengah bangunan dan dikelilingi barisan stupa melingkar sejumlah 72 stupa. Di dalam stupa tersebut terdapat arca Buddha yang sedang duduk bersila dengan posisi teratai sempurna. Lebih spesifik lagi, dinding-dinding Candi Borobudur ini dihiasi oleh lebih dari 2000 panel relief dan 500 arca Buddha. Nah, jadi untuk teks deskripsi objektif ini yaitu sebuah fakta yang tidak dapat dirubah. Jadi dari mulai berdirinya, tahun, kejadian dan peristiwanya itu adalah sebuah peristiwa nyata yang tidak bisa dirubah atau sesuai dengan keinginan penulis. Nah, lalu yang ketiga yaitu teks deskripsi subjektif. Kalau yang satu ini merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam penjelasan sesuatu. Suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis teks deskripsi tersebut. Jadi teks deskripsi subjektif ini adalah dari rasa kalian ketika melihat sesuatu dan yang dapat kalian gambarkan, apakah takjub ataukah heran ataukah menyeramkan dan lain sebagainya, itu adalah dari rasa kalian sendiri. Nah, teks deskripsi subjektif inilah teks yang mungkin ada misalnya untuk memuji, sekedar untuk mendapatkan sesuatu, atau sekedar penilaian kalau misalnya kalian takut mengatakan sesungguhnya, kalian bisa membuat teks deskripsi subjektif yang seakan ya. Jadi misalnya gimmick aja atau sekedar ingin dapat pujian aja. Contoh misalnya contoh dari teks deskripsi subjektif. Ibu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Biasanya saat mengajar, Ibu Dewi menggunakan kacamata berbingkai kotak hitam dengan hijabnya yang rapih dan senada dengan seragamnya. Sebagai guru matematika, Ibu Dewi selalu mengajar di papan tulis menggunakan penggaris supaya bisa lebih menjelaskan dengan baik. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan 2 orang anak, tubuh Ibu Dewi terbilang masih cukup ramping seperti anak muda. Itulah mungkin mengapa sebabnya tak jarang banyak orang yang menyangka kalau Ibu Dewi adalah guru muda yang baru saja lulus kuliah. Padahal kenyataannya Ibu Dewi sudah mengajar di sekolahku sekitar 10 tahun. Nah, jadi rasa kagum kalian bisa kalian buat di dalam teks deskripsi subjektif. Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai struktur kebahasaan dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, di mana dalam video pertama, materi pertama sudah saya sampaikan di video channel YouTube yang dapat kalian lihat. Di sana saya telah menyampaikan definisi teks deskripsi dan ciri-ciri teks deskripsi. Nah, untuk itu terima kasih. Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.